Di kemah, si Flat melihat teman-temannya makan daging. Rasa lapar si Flat udah mulai nggak mampu ditahan. Akhirnya dia masuk ke kamar istrinya dan terjadilah sesuatu yang diinginkan. Belum sampai klimaks, si Flat mulai pengen isap darah istrinya, dan dia pun pamit sama istrinya untuk cari udara segar di luar karena di kamar istrinya udah gak segar lagi. Ketika si Flat sudah sampai di luar, dia bertemu dengan salah satu prajuritnya yang menawarkan darah kepadanya, karena ternyata dia sudah curiga dan mengira si Flat sudah menjadi vampir. Si Flat pun menolak dan kemudian mencekiknya dan menyuruhnya pergi. Besoknya istrinya bangun dan melihat si Flat menggigil kepanasan. Dikirain kena DBD, ternyata kalung cincin peraknya yang bikin dia kepanasan. Kalung itu pun dilepas oleh istrinya dan sambil melihat luka-luka si Flat kenapa hilang. Istrinya udah mulai curiga dan bertanya. Akhirnya si Flat jujur bahwa dia telah menjadi monster yang punya kekuatan gaib untuk melindungi anak dan istrinya serta juga rakyatnya. Setelah si Flat menjelaskan secara singkat, istrinya paham dengan tujuan si Flat. Kemudian mereka menyusun strategi berdua. Malamnya si Flat merencanakan untuk menyerang pasukan Sultan dengan seorang diri. Kemudian dia menitipkan istri dan anaknya kepada Dumitru sahabatnya. Tapi ketika serangan sudah dimulai, si Dumitru yang sedang menjaga istri dan anaknya si Flat akhirnya pun terbunuh. Dan si Flat pun datang menyelamatkan istri dan anaknya. Flat udah dibiara aja, sedang menyusun senjata dengan pasukannya. Tapi saat si Flat jalan ke sana kemari, si Flat sudah mulai dicurigai oleh si pendeta karena gerak-geriknya yang menghindari matahari, dan akhirnya si pendeta mendatangi si Flat dan membuktikannya. Akhirnya si Flat pun ketahuan. Para warga kemudian rame-rame membakar si Flat Dracula, tapi ternyata usaha mereka nggak mempan karena si Flat udah kebal. Dan perang pun sudah dimulai. Terlihat ratusan ribu pasukan Sultan udah bersiap menuju ke tempat si Flat. Si Flat Dracula memanggil kerumunan kelelawar untuk menyerang pasukan Sultan. Dan pada saat si Flat lagi enak-enakan berantem dengan musuhnya, istri dan anaknya yang ada di menara diserang oleh dua prajurit kopior. Anaknya diculik dan istrinya pun didorong hingga jatuh. Si Flat pun melihat itu, kemudian mengejar istrinya yang jatuh tapi nggak kesampean walaupun udah jadi setengah kelelawar. Istrinya sekarat. Flat pun menggigit leher istrinya, tapi istrinya nggak bangun-bangun. Si Flat jalan-jalan sambil melihat teman-temannya yang sekarat, dan kemudian menawarkan balas dendam dengan cara membagi-bagikan darahnya kepada teman-temannya untuk menciptakan pasukan vampir. Si Flat pun mengganti bajunya dengan baju yang lebih keren yang ada gambar naganya. Dia dan teman-teman vampirnya pun mulai mencari anaknya yang diculik dengan menuju ke tempat Sultan dan menyerangnya. Di tengah peperangan, si Flat pun menemukan si Sultan dan mulai pukul-pukulan, tolak-tolakan, banting-membanting. Tapi Sultan sudah tahu kelemahan si Flat, yaitu dengan perak. Dengan menebarkan kumpulan koin-koin perak ke arena berantemnya. Walaupun si Flat punya kekuatan gaib, keadaan pun menjadi seimbang jadinya. Tapi si Flat pun tidak menyerah. Si Flat mampu merubah menjadi kelelawar dan menusuk si Sultan.
dan ujung-ujungnya leher si Sultan juga digigit, dan Sultan pun mati. Perang pun dimenangkan si Vlad dan kawan-kawan, hingga akhirnya di lapangan hanya tersisa kumpulan vampir kecuali anaknya si Vlad yang masih jadi manusia. Temannya mulai lupa diri karena rasa haus akan darah dan ingin rasa-rasanya menggigit putra si Vlad, yang akhirnya tiba-tiba entah dari mana si pendeta dan gengnya muncul sambil memegang salib untuk mencegah para vampir dekat-dekat. Hingga akhirnya si Vlad menitipkan anaknya pada si pendeta untuk dijaga, karena si Vlad mau bunuh diri masal-masal dengan kawan-kawannya dengan sinar matahari. Akhir dari itu semua, anaknya si Vlad pun jadi raja dan koin-koin dileburkan. Di satu sisi, orang yang mau dibunuh si Vlad di tengah hutan itu muncul kembali sambil meneteskan darahnya ke mulut si Vlad. Si Vlad pun hidup kembali. Ending dari film ini ditampakkan di era zaman now, yang dimana si Vlad masih hidup dan masih muda dan tampan, yang secara takdir dipertemukan kembali dengan mantan istrinya yang hidup kembali setelah digigit dulu. Akhirnya si Vlad CLBK dengan istrinya, dan Simbah Vampir pun ikut-ikutan masih hidup mengikuti dari belakang. Dan itulah rangkuman dari film Dracula Untold. Terima kasih, jangan lupa subscribe agar bisa upload video terbaru.